anak-anak, untuk membantu atau menunjang pelajaran kali ini, kita akan menyaksikan video pelajaran kali ini. Silakan saksikan secara bersama dan nanti kita diskusikan. Ya, Saya cuma Pak. kenapa? Saya lewat di sini Pak. Sini kan ada kerja Pak. Saya tidak kerja Pak. Oh, kalau begitu kita bagi kelompoknya ya. Tetap kelompoknya ini, cuma kita bagi. Ituan bagian notulen, ini bagian yang mencari materinya, dan nanti hasil yang memimpin kelompoknya, seperti itu. Biar semua dapat bagian, tidak cuma satu orang yang kerja. Oke, setuju? Sudah Pak. Oke. Ini macam apa sih ya? Saya perlu lagi. Aduhnya. Satu kemudian satu bicarakan kita sama-sama belajar. Oke, kenapa? Saya perlu dari Pak. Kesini Pak. Bukan apa-apa, meskipun salah ya dibenerin bareng-bareng. Nggak boleh negara kayak gitu, beda pendapat itu biasa. Ya, benar ya, ayo minta maaf. Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman. Saya Ainul Martiah. Saya Kalda Putri Dania. Saya Rahma Maulia. Saya Ahmad Maimun. Nur Haryati. Saya Muhammad Nizar Fihri. Dari video Mas Muzamil tampak ruang kelas yang rapih dengan pencahayaan yang alami. Surprise kelas sudah memenuhi beberapa komponen seperti ketersediaan papan tulis dan Smart TV sebagai proyektor untuk media pembelajaran. Untuk mencapai surprise yang lebih ideal, penataan meja dan kursi dapat dioptimalkan agar lebih ergonomis serta mendukung interaksi dalam belajar. Lemari penyimpanan yang ada bisa dimaksimalkan untuk menata alat-alat belajar agar kelas terlihat lebih terorganisasi. Selain itu, penambahan pojok literasi atau sudut baca serta memastikan ventilasi tetap berfungsi dengan baik akan semakin mendukung suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan interaktif bagi para siswa. Menurut saya, tata letak yang diatur Mas Muzamil sudah bagus seperti itu, sehingga siswa mudah melihat guru, papan tulis, dan media pembelajaran. Meja juga tidak menghalangi pandangan atau jalur gerak. Dan ruang bagian depan sudah dikosongkan agar layar atau TV terlihat. Dan ketika sedang berdiskusi, yaitu dengan ditata memanjang dan berhadap-hadapan. Ruang kelas sudah tertata dengan sangat rapi, dilengkapi dengan fasilitas IT yang mendukung proses belajar mengajar modern. Namun, ada sedikit kekurangan, yaitu belum tersedianya foto presiden dan wakil presiden sebagai simbol kepemimpinan nasional yang penting untuk ditampilkan. Penambahan foto tersebut akan melengkapi suasana kelas sekaligus mengingatkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam pembelajaran sehari-hari. Tentang pengelolaan multimedia, sudah luar biasa yang ditampilkan di dalam video, bahwa di situ ada penampilan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Itu sungguh luar biasa menurut saya. Video kelas ini yang dibawakan atau yang disajikan oleh teman saya ini sangat top banget karena menggunakan YouTube sebagai tools edtech interaktif. Guru ajak anak-anak nonton bareng lalu berdiskusi bersama ala blended learning Gen Alpha yang lagi hype banget di TikTok education. Ini menunjukkan digital transformation di kelas MTS, support kurikulum merdeka dengan multimedia agar pembelajaran konflik kelompok lebih engaging. Dalam video tersebut, dua konflik itu sangat relate dengan realita saat ini. Yang pertama ialah konflik ketimpangan kontribusi. Konflik ini sangat realistis dan sering menjadi sumber demotivasi siswa. Respon guru di sini sangat solutif dan tegas. Alih-alih hanya menenangkan suasana, guru langsung membedah struktur kelompok dengan memberikan peran spesifik.
Ini mengajarkan bahwa dalam sebuah tim, keadilan bukan berarti manusia semua mengerjakan hal yang sama, tetapi semua memiliki tanggung jawab yang jelas. Solusi ini efektif untuk menghilangkan kebingungan dan memaksa siswa pasif untuk berkontribusi. Yang kedua ialah perbedaan pendapat dan sikap terhadap kesalahan. Ini adalah konflik interpersonal yang krusial. Seringkali siswa takut untuk berpendapat bukan karena tidak bisa, tapi karena takut diejek teman jika dia salah. Intervensi guru di sini sangat penting untuk membangun keamanan psikologis dengan menegur sikap yang mengejek dan menormalisasi kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Penyelesaian konflik di kelas Mas Muzamil tersebut menunjukkan pendekatan yang konstruktif dan edukatif dalam mengatasi perbedaan pendapat di kelas. Di situ, guru memediasi konflik kelompok dengan cara membagi tugas secara jelas agar semua anggota bisa aktif berpartisipasi dan tidak ada yang merasa terbebani atau tidak diikutsertakan. Hal ini mengajarkan pentingnya pembagian kerja yang adil dalam kelompok agar tujuan belajar bisa tercapai bersama. Saat terjadi ketidaksepakatan yang memicu ribut di kelas, di situ guru menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam sebuah proses belajar dan mendorong siswa untuk saling menghargai serta meminta maaf satu sama lain. Pendekatan ini membantu menumbuhkan suasana kelas yang harmonis dan menanamkan nilai toleransi dalam berinteraksi sosial di lingkungan belajar. Kita menyaksikan bahwa ada satu peserta didik yang tidak mau satu kelompok dengan temannya yang lain. Bapak guru di dalam video tampak bersifat mediatif. Beliau mendekati meja, melakukan komunikasi langsung dan memberikan klarifikasi. Secara pedagogis, pendekatan yang dilakukan oleh Bapak guru ini sudah sesuai dengan teori restoratif classroom management. Tetapi kalau saya bisa memberikan saran bahwa untuk lebih efektivitasnya kelompok itu Bapak guru bisa mengintegrasikan strategi pencegahan seperti ada pembagian peran dalam kelompok itu dimaksimalkan, kemudian kontrak belajar kelompok serta evaluasi kontribusi individu itu juga perlu diberlakukan. Saya bahwa video itu sudah menunjukkan praktek pengelolaan kelas yang cukup komprehensif, sarfasnya bagus, kemudian pengelolaan konflik juga bagus. Menurut saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.